Pada presentasi kali ini kita membahas bab 1 bagian B ya, dasar mekanika fluida. Yang pertama adalah mekanika fluida. Mekanika fluida itu adalah ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku fluida, yaitu zat cair dan gas. Mekanika sendiri merupakan cabang fisika yang berhubungan dengan gerakan benda. Ada mekanika benda padat seperti besi, kayu, batu, dan ada mekanika fluida seperti air, minyak, udara. Kalau benda padat bisa diam di tempat atau bergerak, tapi bentuknya tidak berubah, maka fluida berbeda. Fluida bisa diam seperti air tenang di kolam atau bergerak seperti angin atau sungai. Jika fluida diam, maka bidang kajiannya disebut statika fluida. Tetapi jika fluida bergerak, maka bidang kajiannya disebut dinamika fluida. Dengan kata lain, mekanika fluida adalah studi tentang bagaimana fluida berperilaku, baik dalam keadaan diam maupun bergerak, dan bagaimana fluida berinteraksi dengan benda padat atau solid. Mekanika fluida juga punya banyak cabang, misalnya hidrodinamika itu mempelajari fluida yang tidak dapat dimampatkan atau incompressible fluid. Contohnya apa? Contohnya air yang mengalir dalam pipa. Kemudian hidrolika, khusus untuk fluida yang mengalir dalam saluran terbuka. Contohnya sungai atau irigasi. Kemudian ada aerodinamika, mempelajari aliran udara. Contohnya aliran udara pada pesawat terbang, roket, atau mobil balap. Kemudian ada cabang lain seperti meteorologi, ilmu cuaca, oseanografi, ilmu laut, dan hidrologi, ilmu tentang air di bumi. Dengan demikian, mekanika fluida adalah dasar penting untuk menjelaskan banyak fenomena di sekitar kita, mulai dari air hujan, aliran sungai, sampai terbangnya pesawat. Sekarang kita membahas fluida. Fluida adalah zat yang bisa berupa cair, liquid, atau gas. Secara makro, perbedaan fluida dengan benda padat cukup jelas. Benda padat bisa menahan gaya geser, sedangkan fluida tidak bisa menahan gaya geser. Padatan itu bila diberi gaya geser hanya berubah bentuk sedikit lalu berhenti. Sementara fluida bila diberi gaya geser sekecil apapun, ia akan mengalir dan berubah bentuk tanpa henti. Hal ini terjadi karena pada tingkat molekul, ikatan antar molekul pada padatan sangat kuat, sementara pada fluida itu lemah. Oleh karena itu, fluida tidak bisa mempertahankan bentuknya. Selain padat, cair, dan gas, ada juga yang namanya bentuk plasma, yaitu fase keempat. Plasma itu adalah gas bermuatan listrik, misalnya pada petir atau lampu neon. Nah, contoh eksperimen tegangan geser pada fluida ya. Untuk memahami lebih jauh, bayangkan kita melakukan eksperimen dengan sebuah karet penghapus. Bila kita beri gaya F pada permukaannya, karet akan mengalami regangan geser. Lihat gambar 145. Karet hanya berubah bentuk sedikit karena bisa menahan gaya geser. Namun jika kita mengganti karet dengan cairan, misalnya air atau gas, maka lapisan fluida akan langsung bergeser terus-menerus, tidak ada kondisi setimbang seperti pada karet, karena fluida tidak dapat menahan tegangan geser. Hal ini juga dijelaskan dengan konsep tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan normal adalah gaya persatuan luas yang tegak lurus permukaan, Tau sama dengan F per A, kemudian tegangan geser adalah satuan persatuan luas yang sejajar dengan permukaan, atau F bagi A dengan arah tangensial. Hal ini diperlihatkan pada gambar 1.46. Nah, kemudian perbedaan cairan dan gas. Cairan memiliki volume tetap karena molekul-molekulnya rapat dan kohesi atau gaya tarik antar molekul cukup kuat. Cairan ini selalu menyesuaikan bentuk wadahnya, tetapi volumenya tidak berubah. Gas berbeda. Molekul gas sangat renggang, gaya kohesinya lemah, sehingga gas mudah berubah bentuk dan volumenya bisa mengembang memenuhi ruangan. Gas tidak punya permukaan bebas seperti cairan. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.47
Cairan masih punya permukaan bebas, sementara gas memenuhi seluruh ruangan. Ikatan antar molekul berbeda tiap fase. Fase padat, itu molekul tersusun rapat dan terikat kuat. Lihat gambar A2.48a. Sementara cair, molekul agak renggang, bisa bergerak tapi masih ada ikatan. Gas apalagi, molekulnya sangat renggang, bergerak bebas acak, ikatan hampir tidak ada. Selain itu, gas dan uap sebenarnya berbeda. Gas adalah fase normal, misalnya oksigen, nitrogen di udara. Sedangkan uap adalah fase gas dari zat yang seharusnya berbentuk cair atau padat pada suhu ruang, misalnya uap air. Nah, itu perbedaan antara gas dan uap. Kemudian kita lanjutkan sistem fluida dalam skala makroskopis dan mikroskopis. Ketika kita ingin mempelajari fluida, ada dua cara, makroskopis dan mikroskopis. Apa itu makroskopis? Yaitu melihat fluida secara keseluruhan. Misalnya kita ukur tekanan gas dalam tabung dengan alat pengukur tekanan, lihat gambar 1.49. Ini yang paling sering dipakai dalam teknik ya. Kemudian apa itu mikroskopis? Mikroskopis itu melihat fluida dari gerakan molekul-molekulnya. Ini lebih detail tetapi lebih rumit. Contohnya, tekanan gas dalam sebuah bejana bisa dijelaskan secara makroskopis sebagai gaya persatuan luas. Tetapi secara mikroskopis, tekanan itu muncul karena molekul gas yang bergerak bebas menumbuk dinding wadah. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Pendekatan makroskopis lebih cepat untuk teknik, sementara pendekatan mikroskopis memberi pemahaman lebih mendalam tentang perilaku gas molekul individu.